Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 290. Alice tiba di depan Howard. Howard segera membungkuk dan menundukkan kepalanya, dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya. Tuan Alice, saya pergi ke keluarga Olsen untuk mencari Paman Olsen tetapi tidak dapat melihat siapapun, jadi saya datang untuk mencari Anda untuk mencoba peruntungan saya. Alice menatapnya. Apa yang kau inginkan dariku? Begini, terakhir kali di Oceanion, Paman Olsen dan saya cocok. Setelah itu, dia bahkan meminta istri saya, Kira, untuk mengunjungi Nyonya Olsen. Jadi saya dan istri saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Paman Olsen, dan ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Paman Olsen. Saya ingin tahu apakah Tuan Alice dapat menyampaikan pesan untuk saya. Dia mengirim pesan kepada Paman Olsen dan mengetahui bahwa dia telah diblokir di WhatsApp sejak lama. Mata Alice menyipit. Pesan apa? Howard tersenyum dan berkata, kami mengalami sedikit masalah dengan kerja sama kami dengan Davis Corporation. Bisakah saya meminta Paman Olsen atau Tuan Alice untuk turun tangan, memberi mereka ucapan selamat atas nama kami, dan meminta keluarga Davis untuk memberi kami waktu lagi. Beri kami waktu 1 bulan lagi, tidak, setengah bulan dan saya pasti akan mengajukan proposalnya. Alice menundukkan pandangannya, sambil mencibir, baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu. Setelah mengatakan itu, Alice masuk ke mobilnya. Howard dan Cindy tidak berani menghentikannya lagi, dan mobil Alice melaju kencang. Setelah Alice pergi, Cindy bertanya, apakah ini akan berhasil? Howard berkata, terakhir kali Kira banyak membantu Paman Olsen, dan setelah itu, Paman Olsen berkata kita bisa bertanya kepadanya jika kita butuh sesuatu. Seharusnya tidak masalah untuk bantuan sekecil itu. Keduanya berbicara dan meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, Mary melangkah keluar dari sudut. Dia baru saja turun ke tempat parkir, belum menemukan mobilnya, ketika dia melihat Howard dan Cindy menghentikan Alice, jadi dia diam-diam bersembunyi di samping untuk menguping. Jika Alice benar-benar menyampaikan pesan itu kepada Paman Olsen, bukankah itu akan merusak rencana Kira? Dengan pemikiran ini, Mary buru-buru mengeluarkan ponselnya, menemukan Alice di WhatsApp, ragu-ragu sejenak, dan kemudian langsung menghubungi nomornya. Langit sudah menjadi gelap. Pada saat itu, Alice sedang berbaring di kursi, matanya terpejam, beristirahat. Pikirannya terisi penuh dengan kulit halus Maria, menggoda tak berujung. Namun ketika dia memikirkan kata-katanya, bukan pertama kali, Alice tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya baginya. Jika memang begitu, bukankah dia bingung? Dia melonggarkan dasinya, merasa sedikit kesal. Tepat pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia meliriknya dan melihat bahwa itu adalah WhatsApp milik Mary. Adapun kapan ia menambahkan Mary di WhatsApp, ia tidak ingat, namun Mary telah bergaul di lingkungan mereka sejak ia masih muda. Saat itu Mary masih merupakan cucu dari kepala keluarga Davis dan semua orang menunjukkan rasa hormat kepadanya. Namun setelah kakek Mary meninggal dunia dan cabang pertama mengambil alih keluarga Davis, seiring dengan menurunnya cabang Mary, ia mulai menjadi semakin tidak terlihat dalam lingkaran tersebut. Memikirkan hal ini, Alice menjawab panggilan suara. Dia memulai, ada apa? Suara Mary terdengar, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa selama permintaanku tidak berlebihan, kamu akan menyetujuinya? Senyum mengejek langsung muncul di wajah Alice, jadi tadi kau benar-benar berpura-pura sulit untuk didekati. Nona Davis, tidak perlu kau mempermainkanku seperti itu. Maria tercengang. Alice berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah. Dia mengira Mary akan memintanya untuk menikahinya, untuk bertanggung jawab atas dirinya, atau memanfaatkan situasi untuk mendapatkan beberapa keuntungan bagi cabang keluarga Davis miliknya atau setidaknya untuk memperkuat posisinya di Davis Corporation. Namun, yang mengejutkannya, dia mendengar Mary berbicara. Tidak bisakah kamu membantu Howard dan Kira? Alice langsung mengernyitkan alisnya. Ia tertawa dingin. Hanya itu yang kau minta dariku? Ya. Tidak bisa melakukannya. Tepat setelah Alice mengucapkan kata-kata itu, dia menutup telepon. Dia sangat marah. Asisten di sampingnya melihat ini dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Alice, Nona Davis juga tidak tahu tentang identitas Nona Kira. Meskipun dia bukan putri Paman Olsen,
apakah ini cara memperlakukan teman biasa? Alice menegur, lalu mengejek. Jika dia benar-benar tidak tahan dengan seseorang seperti Kira, maka dia harus menjaga jarak. Mary sendirilah yang mendekat, dan hasilnya hanya untuk mempermalukan Kira. Apakah persahabatan mereka selama lebih dari 10 tahun semuanya palsu? Jika Paman Olsen mengetahui identitas Kira dan perilaku Mary, aku khawatir Mary tidak akan bisa tinggal di Oceanion lagi. Setelah pernyataan ini, asisten itu terdiam sejenak sebelum berkata, Tuan Alice, apakah Anda masih tidak akan memberitahu Paman Olsen kebenaran tentang tes DNA? Pertanyaan itu membuat Alice mengerutkan kening. Hasil tes DNA sudah keluar sejak lama. Paman Olsen terdengar begitu percaya diri, dan dia benar-benar percaya Kira adalah anak haram ayah Alice, yang menyebabkan dia bersikap dingin kepada ayahnya di rumah selama 2 hari itu. Kemudian, Alice bahkan mendapat pukulan telak dari ayahnya. Siapa yang mengira bahwa hasilnya akan menunjukkan bahwa Kira adalah putri Paman Olsen? Alice tertegun saat itu. Ia berencana untuk segera memberitahu Paman Olsen, tetapi setelah mendengar laporan asistennya tentang kehidupan Kira, Alice ragu-ragu. Paman Olsen selalu menjadi pria yang sombong. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun wanita yang menarik perhatiannya, dan ia pernah ditanya, mengapa tidak mencari seseorang, hanya untuk menemani. Jawaban Paman Olsen adalah, ikatan darah tidak bisa dikompromikan. Lebih baik tidak punya apa-apa daripada punya sesuatu yang jelek. Jika Paman Olsen tahu bahwa putrinya telah menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan, dipermainkan oleh seorang pria dari tempat yang kecil, Paman Olsen mungkin akan sangat marah hingga meledak. Kehidupannya yang mulia dan megah akan hancur oleh putrinya, Kira. Karena itu, Alice sudah lama tidak pergi menemui Paman Olsen dan tidak melaporkan masalah tersebut. Dan Paman Olsen sedang mencari jejak Nyonya Olsen, jadi mereka berdua tidak pernah bertemu sejak hari itu. Alice mendesah, jangan bicarakan ini dulu. Aku khawatir Paman Olsen akan marah besar dan menyakitinya. Asisten itu bertanya lagi, lalu, masalah ini, apakah kita harus campur tangan? Alice menegangkan rahangnya. Ia sebenarnya merasa tidak ingin ikut campur, berpikir akan lebih baik membiarkan Howard meninggalkan Kira. Mungkin itu bisa menyembuhkan sepupunya ini dari otaknya yang sakit karena cinta. Namun ia juga merasa bahwa ini adalah pilihan sepupunya sendiri. Tradisi keluarga Olsen sejak kecil selalu mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai kata hati, dan para tetua keluarga tidak pernah melakukan sesuatu hanya karena mereka merasa itu baik untukmu. Sebaliknya, mereka hanya bertanya, apa yang kamu inginkan? Jadi, jika Kira sangat mencintai Howard, pilihan Alice adalah membantunya menekan Howard, agar dia takut bercerai. Bagaimanapun, keluarga Olsen dapat melindunginya seumur hidup. Tepat saat dia memikirkan hal itu, teleponnya bergetar lagi karena WhatsApp, dan itu masih dari Mary. Dengan keputusan yang terbentuk di hatinya, nada bicara Alice menjadi sedikit lebih dingin. Nona Davis, apakah Anda melakukan ini hanya untuk membalas dendam pada teman baik Anda Kira? Mary buru-buru berkata, tidak, aku ingin dia bercerai. Alice mendengus. Kau ingin dia bercerai, tapi apakah dia sendiri menginginkannya? Apa kau tidak tahu bahwa pendapat keras yang dipaksakan pada orang lain sebenarnya sangat menyebalkan? Mary sangat marah mendengar kata-katanya. Bagaimana kau tahu dia tidak mau? Bab 291. Alice sedikit terkejut saat mendengar ini. Maksudmu, Kira ingin bercerai sendiri? Karena topiknya sudah sampai pada titik ini, Mary benar-benar takut kalau Alice akan mengambil tindakan dan membantu perusahaan Kira memecahkan masalah kontrak. Mary mendesah. Ya, itu rencana yang Kira dan aku jalankan. Dia menjelaskan secara singkat perjanjian pranikah yang telah ditandatangani Kira dan langsung ke pokok permasalahan. Kami ingin membuat Howard mundur saat menghadapi kesulitan, pergi tanpa uang sepeser pun, dan memberikan perusahaan serta hak asuh anak perempuan itu kepada Kira. Setelah mengatakan semua ini, Mary melanjutkan. Jadi, tolong jangan ikut campur dan membantu. Namun Alice mencibir, Nona Davis, apakah menurutmu aku akan percaya kebohongan yang begitu ceroboh? Alice pernah menyelidiki Kira sebelumnya. Kira telah jatuh cinta sejak kuliah dan hampir berselisih dengan orang tua angkatnya karena Howard. Kemudian, ia bahkan berselisih dengan sahabatnya Mary karena Howard. Lagi pula, akhir-akhir ini dia terus mengawasi Kira dan tahu bahwa Kira bersikap toleran di rumah demi bersaing dengan majikannya itu, melayani Ibu Howard dengan baik, sampai-sampai Ibu Howard tidak mau berpisah dengannya.
Bagaimana mungkin Alice percaya bahwa orang seperti itu, yang hatinya penuh dengan pikiran tentang Howard, ingin bercerai. Terlebih lagi, pengaruh Mary tidak cukup untuk membuat Davis Corporation membatalkan gugatan tersebut, dan karena gugatan telah diajukan, bahkan jika Kira benar-benar membuat Howard pergi tanpa sepeser pun, nilai perusahaan dan villa yang dijual bersama tidak akan cukup untuk menutupi 20 juta. Jadi, jika itu benar-benar jebakan yang dibuat Kira sendiri, apa yang sebenarnya direncanakan Kira? Itu sama sekali tidak masuk akal secara logis. Mary ingin menjelaskan, tetapi dia juga mengerti bahwa kata-katanya sulit dipercaya. Lagi pula, bahkan dia, yang paling mengenal sahabatnya, sampai sekarang masih ragu apakah Kira benar-benar telah melepaskan Howard. Terakhir kali dia diblokir oleh Kira, dia mengatakan sesuatu. Pesan terakhir yang dikirim Kira kepada Mary adalah, bahkan jika Howard benar-benar selingkuh, fakta bahwa dia menyembunyikannya dariku menunjukkan bahwa dia peduli padaku. Mary, aku tidak butuh peringatanmu, dia hanya membuat kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun. Jika kamu tidak memberitahuku, mungkin dia akan kembali ke keluarga setelah beberapa saat sendirian. Aku tidak butuh peringatanmu. Kegilaan seperti itu sudah tidak dapat diselamatkan. Mary tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut dan hanya berkata, Tuan Alice, Anda baru saja berjanji kepada saya bahwa selama permintaan saya tidak berlebihan, Anda akan menyetujuinya. Mata Alice langsung menjadi sedingin es. Apakah Mary bertekad untuk menghukum Kira? Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menundukkan pandangannya, menyembunyikan hawa dingin di dalam dirinya. Apakah kamu yakin ingin mengajukan permintaan ini? Memang, baiklah, aku setuju, kata Alice acuh tak acuh, sambil mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan niat dingin. Tapi kebaikan yang baru saja kau pinjam dariku, kau harus mengembalikannya sekarang. Maria terkejut, dia mengerutkan bibirnya, tahu apa yang dimaksud Alice. Pamannya setuju untuk melepaskannya hari ini karena dia salah paham bahwa Alice tertarik padanya. Jika Alice pergi untuk mengklarifikasinya sendiri, hari-harinya di masa mendatang mungkin akan menjadi lebih sulit. Namun, memikirkan keinginan Kira untuk bercerai, untuk perusahaan dan villa, juga kebebasan, dia akhirnya mengepalkan tinjunya. Oke, Alice menutup telepon. Pada saat ini, Mary masih belum menyadari akibat dari membuat Alice marah. Dia hanya menghela napas lega, lalu menyalakan mobil dan pulang. Dalam perjalanan, ia bahkan mengirim pesan WhatsApp kepada Kira. Kira, aku melakukan sesuatu yang besar hari ini. Aku akan menceritakannya kepadamu lain waktu. Mengingat kembali pertemuan penuh gairah dengan Alice, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Tak lama kemudian, dia tiba di rumah. Dia memarkir mobilnya dan segera masuk ke dalam rumah. Namun, begitu dia melangkah masuk, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di hadapannya, dia melihat kedua orang tuanya berlutut di lantai aula, sementara paman tertuanya duduk di depan mereka bersama beberapa pengawal. Mary terhuyung-huyung, rahangnya menegang, seluruh tubuhnya membeku. Ia melangkah maju dan memanggil dengan lembut, Ayah, Ibu. Maria, suara Ibu Mary tercekat oleh isak tangis. Apa yang telah kau lakukan hingga menyinggung Tuan Alice? Mengapa dia tiba-tiba menelepon pamanmu dan mengaku tidak ada hubungan denganmu? Cepatlah dan jelaskan kepada pamanmu. Apakah Tuan Alice bercanda? Bukankah dia pergi ke ruang pribadi untuk menemuimu hari ini? Mendengar hal itu, paman tertua Mary mendengus dingin dan langsung memarahi. Berlututlah. Mary tidak berlutut. Namun, para pengawal sudah mendekat, dan dengan tendangan kejam ke lututnya, mereka memaksa kakinya untuk menyerah, dan dia pun jatuh berlutut ke tanah. Makhluk yang tidak tahu terima kasih. Tuan Alice tidak tertarik padamu, tetapi kau berani memanfaatkan pengaruhnya. Tahukah kau bahwa Tuan Ling juga meneleponku tadi dan memarahiku? Pamannya yang tertua datang menghampirinya, sambil menjambak rambutnya. Mary, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Sampai-sampai mempermalukan kami. Hah, kulit kepala Mary berdenyut-denyut karena rasa sakit saat ia dipaksa untuk mendongak. Tangannya terkepal erat, dan ia tetap diam. Di sampingnya, ayah Mary merangkak berlutut, memeluk kaki kakak tertuanya. Kakak, Mary masih muda, dan dia tidak mengerti. Tolong ampuni dia. Namun, paman tertua Mary mengusir ayah Mary. Dasar ayah yang tidak berguna, membesarkan anak perempuannya yang tidak berguna. Apa kau masih berani memintaku untuk mengampuni dia? Kalau aku mengampuni dia,
bagaimana mungkin Tuan Ling bisa mengampuni kita? Dia mengangkat tangannya dan memukul wajah Mary dengan ganas. Mary memejamkan matanya, namun rasa sakit yang diantisipasi tidak kunjung datang. Membuka matanya dengan bingung, dia melihat paman tertuanya mencibir. Wajahmu adalah sesuatu yang tidak bisa kulukai, tidak heran Tuan Ling terus memikirkanmu. Aku tidak bisa memukulmu. Dia melepaskan Mary, dan Mary menghela napas lega. Namun, pada saat berikutnya, tamparan keras mendarat di wajah ayah Mary. Paman tertuanya memukul dan menendang ayah Mary dengan marah. Aku menyalahkanmu karena tidak membesarkan putrimu dengan benar, aku menyalahkanmu karena tidak membesarkan putrimu dengan benar. Namun ayah Mary tidak berani melawan, sebaliknya, ia menutupi kepalanya dan memohon belas kasihan. Ia sudah tahu apa yang akan dilakukan kakaknya dan berteriak, "Kakak, aku mohon padamu. Lakukanlah padaku jika kau harus melakukannya, tetapi tolong ampuni Mary." Ia tidak berutang apapun kepada keluarga Davis. "Ayah!" Mata Mary membelalak kaget. Ia berteriak dan mencoba untuk berlari, tetapi para pengawal menghalangi jalannya. Ia berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman mereka, ingin menghentikan paman tertuanya yang terus memukuli dan menghina ayahnya. Tetapi pengawal itu profesional, kuat, dan mustahil untuk dilepaskan. "Paman, jangan pukul dia lagi, kumohon berhenti. Kalau terus-terusan, bisa fatal akibatnya. Aku mohon padamu." Mary berteriak dengan suara melengking, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Saat itulah paman tertuanya akhirnya berhenti. Ia mengusap pergelangan tangannya dan menoleh ke arah Mary. "Jika kau ingin aku berhenti memukulnya, silakan, tetapi mulai sekarang, sebaiknya kau patuh mendengarkanku." Bab 292. Mary mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tahu permintaan macam apa yang akan diajukan paman tertuanya selanjutnya. Namun saat ia melihat ayahnya yang hidungnya memar dan wajahnya bengkak, ibunya yang ditahan oleh para pengawal, tidak dapat melawan, dan neneknya, yang bergegas datang setelah mendengar keributan di ruang tamu namun pingsan karena terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia tahu semua ini bukan salah Alice. Kalau bukan karena dia pasti sudah dimanfaatkan oleh Tuan Ling di restoran hari ini. Tanpa kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri atau membuat prestasi signifikan apapun di perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari cabang pertama, dan dengan ayahnya yang terus-menerus ditekan oleh pamannya dan orang-orangnya. Mary telah lama mengantisipasi situasi seperti saat ini. Namun dalam hatinya, dia masih menyimpan sedikit rasa kesal terhadap Alice. Pada saat yang sama, dia menyalahkan dirinya sendiri secara diam-diam atas betapa tidak bergunanya dia. Dia tidak mampu melindungi orang tuanya dan tidak mampu menyelamatkan sahabatnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa patuh menjadi kupu-kupu sosial bagi pamannya yang lebih tua. Mary duduk di tanah, merasakan perasaan tak berdaya yang luar biasa menimpanya. Ayahnya berusaha bangkit dari tanah. "Mary, jangan setuju dengannya." Ibu Mary menatapnya tak percaya. Mary yang melihat itu akhirnya menundukkan pandangannya. "Baiklah, aku akan patuh. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan mulai sekarang, biarkan saja orang tuaku pergi." Akhirnya merasa puas, paman tertuanya melangkah maju, mencubit dagu Mary. "Datanglah besok jam 6 sore, dan kau akan ikut denganku ke hotel, dan berbicara manis dengan Tuan Ling untukku." Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia pergi bersama pengawalnya. Berita ini segera sampai ke telinga Alice. Saat itu, dia sedang berada di ruang belajar kediaman Olsen, mendengarkan laporan asistennya. Emosi yang tak terlukiskan berkelebat di matanya. Dia tidak menyangka hidup Maria akan sesulit ini. Asisten itu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Alice, karena secara teknis dia adalah wanita Anda, apakah Anda ingin menghentikan ini?" "Tidak." Alice menahan keengganan di hatinya dan mencibir. Dia berani bersekongkol melawan Kira, jadi dia harus membayar harga ini. Mendengar hal ini, asistennya menatapnya. "Bagaimana dengan kontrak itu? Haruskah kita tetap membantu mereka? Karena aku sudah berjanji padanya, aku tidak akan ikut campur lagi." Alice menundukkan pandangannya. "Tapi 20 juta itu, aku akan meminta Kira untuk membayarnya nanti." Asisten itu mengangguk. "Itu juga akan berhasil. Itu mungkin menunjukkan kepada sepupumu pria macam apa suaminya. Siapa tahu, setelah melalui cobaan ini, dia mungkin benar-benar belajar sesuatu." Namun, Alice tersenyum. Jika dia benar-benar bisa melupakan kegilaannya,
itu artinya masih ada harapan. Kalau begitu, kita akan mengakuinya lagi sebagai sepupu dan membiarkan Paman Olsen membimbingnya dengan baik. Setelah menyelesaikan topik ini, ia memberi instruksi kepada asistennya. Awasi terus situasi Kira, lagi pula, dia putri pamanku dan tidak seharusnya menanggung terlalu banyak kerugian. Ya, tapi bagaimana dengan Nona Davis? Alice terdiam sejenak dan akhirnya berkata dengan dingin, biarkan saja dia. Namun malam itu, Alice memimpikannya. Ia memimpikannya kulit cerah Maria, dan tangisannya yang memilukan di sofa, memohon padanya untuk bertindak lebih cepat, tepat saat ia hendak mengalah dan mengakhiri pertemuan itu dengan cepat, pemandangan tiba-tiba berubah. Mary berada di bawah seorang laki-laki gemuk. Ekspresinya tampak tidak senonoh saat dia menatapnya dari samping. Ini bukan pertama kalinya bagiku, Tuan Alice. Jangan terlalu tegang. Alice tiba-tiba tersentak bangun. Ia mengusap dahinya, merasa sangat bingung. Seberapapun ia berguling-guling, ia tidak bisa tertidur lagi. Hampir tidak bertahan sepanjang malam, dia bangun pagi-pagi dan pergi ke kantor untuk mengurus urusan. Setelah menyelesaikan rapat di sore hari, begitu dia keluar dari ruang konferensi, asistennya bergegas menghampiri. Tuan Alice, setelah Howard tahu kami tidak akan membantu, dia mengusulkan cerai kepada Nona Kira. Kami baru saja menerima beritanya, dia telah mencetak perjanjian cerai dan memaksa Nona Kira untuk menandatanganinya. Pupil mata Alice mengecil, dan dia tertawa dingin. Ayo kita pergi dan lihat. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Kira tidak memiliki keluarga yang mendukungnya dan bahwa dia dapat diganggu sesuka hatinya? Saat ini, Kira, yang menurut Alice sedang dalam kesulitan, berusaha keras menahan senyum saat melihat perjanjian perceraian. Perjanjian itu memberinya perusahaan dan villa. Cindy mengejeknya. Kira, setelah bertahun-tahun menikah dengan saudara Howard, sekarang dia memberimu rumah dan perusahaan, dan bahkan anak itu. Begitu Howard menandatangani, sebaiknya kau menandatangani dengan cepat dan tanpa rasa sakit, mengerti? Dia selesai berbicara dan melihat ke arah Howard. Pada saat ini, Howard menatap kedua salinan surat perjanjian perceraian itu, tenggelam dalam pikirannya, dengan ekspresi enggan yang merayapi wajahnya. 3 tahun, sudah 3 tahun sejak ia menikahi Kira, dan yang ia dapatkan hanyalah sedikit uang. Dalam 3 tahun ini, ia memberikan Kira pendapatan perusahaan tahun pertama sebagai dividen, dan untuk tahun kedua dan ketiga, gajinya berjumlah sekitar 2 juta setahun. Dari jumlah itu, 1 juta diberikan kepada Kira untuk biaya rumah tangga, dan dengan 3 juta yang tersisa, ia menghabiskan sedikit lebih dari 1 juta untuk Cindy, dan sebagian untuk hiburan, sehingga hanya menyisakan sekitar 100.000 dalam bentuk tabungan. Dengan kata lain, ia hanya mendapat sedikit lebih dari 100.000 dalam 3 tahun penuh. Ia benar-benar tidak sanggup melepaskannya. Namun, rumah dan perusahaan itu awalnya atas nama Kira, dan pemindahan hak milik darurat itu tidak mungkin dilakukan. Jika ia ingin mengakhiri perceraian dengan bersih, ia tidak punya pilihan selain menyerahkan perusahaan dan rumah itu kepada Kira. Melihat keengganannya untuk menandatangani, mata Kira berkedip, lalu dia berpura-pura sedih. Howard, kau tidak bisa meninggalkanku, pasar real estate di Clarence sedang buruk saat ini, villa ini paling banyak bisa dijual seharga 15 juta. Perusahaan memiliki kontrak utang sebesar 20 juta, dan jika kita tidak bisa menjualnya dengan harga yang bagus, aku akan berakhir tanpa apa-apa dan masih dibebani dengan utang jutaan dolar. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Howard sedikit panik. Ya, jika dia tidak bercerai, maka kedua pasangan akan terbebani dengan utang jutaan dolar. Paman Olsen sudah mengirim orang ke sana dengan pesan bahwa mereka tidak akan membantu. Dia mendorong Kira dan hendak menandatangani. Kira tidak bisa langsung menunjukkan ekspresinya yang bersemangat, dia masih harus tetap memasang wajah sedih. Melihat ini, Ibu Howard tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kira, jika Howard menceraikanmu, kamu juga harus melihat masalahmu sendiri. Mengapa kamu begitu tidak kompeten? Kamu tidur dengan Tuan Horton dan sama sekali tidak menarik perhatiannya. Jika Tuan Horton bersedia membantu, mungkin perusahaan bisa diselamatkan, dan kamu dan Howard tidak akan sampai pada titik ini. Kira benar-benar ingin membalas umpatan itu. Howard sudah menandatangani 1 kontrak dan hendak menandatangani kontrak kedua, tetapi dia ragu lagi seolah-olah dia kembali ragu. Omelan dan umpatan itu harus ditelannya dengan paksa. Kira menundukkan kepalanya, terus menangis. Howard, demi 3 tahun pernikahan kita,
jangan tinggalkan aku, kumohon. Aku sudah tidak bekerja selama bertahun-tahun, dan utangku mencapai jutaan. Aku tidak sanggup membesarkan Amy sendirian. Mendengar perkataan itu, Howard tak lagi ragu dan segera menandatangani dokumen kedua. Melihat itu, Kira tersenyum. Cindy langsung menyerahkan kedua kontrak itu kepadanya. Kira, jangan meronta lagi, tanda tangani saja. Kalau tidak, Howard dan ibunya tidak akan membiarkanmu pergi. Pernikahan ini sudah menjadi siksaan bagimu, jangan salahkan siapapun. Kalau mau menyalahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri karena tidak mendapat cukup dukungan dari keluargamu sendiri. Itulah sebabnya keluarga suamimu bisa dengan mudah menindasmu. Keira menerima kontrak itu dengan tangan gemetar. Di mata ketiga orang itu, dia tampak putus asa. Namun, hanya Tuhan yang tahu seberapa keras Keira berusaha untuk tidak tertawa. Dan tepat saat itu, di luar villa keluarga Salt, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti dengan derit. Alice melangkah masuk ke villa keluarga Salt bersama asistennya. Bersambung ke bab selanjutnya.